Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pagi. Sebelum kita memulai membahas renungan pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman dengan judul Iman yang menggoncangkan surga. Iman yang menggoncangkan surga. Ayatnya saya ambil di dalam Daniel yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, Daniel 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti sudah pernah mendengar kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisah ini seberapapun sering saya baca, seberapapun sering saya pikirkan, dan saya telaah lagi, selalu membuat sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah Sadrak dan Mesak dan Abednego ini adalah kisah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari kita yang suka khawatir dengan kehidupan ini? Berapa banyak dari kita menghadapi dunia ini dengan rasa yang khawatir, bingung, cemas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengaku kita anak Tuhan, tetapi pada kenyataannya Tuhan bilang sama kita kan, Dia bilang iman biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Tapi benarkah bahwa Tuhan hanya menginginkan iman kita hanya sebiji sesawi? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat sebuah kisah-kisah yang ada di Alkitab begitu banyaknya. Dan hari ini kebetulan saya mengambil kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia diperhadapkan kepada suatu kematian. Kalau dia tidak melakukan hal ini, maka dia akan dibuang ke dalam perapian api yang menyala-nyala. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca, itu sangat panas, bahkan dipanaskan lagi sampai 7 kali lipat. Tetapi mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego membuat sesuatu keajaiban, membuat suatu mukjizat yang menggoncangkan surga, dan sampai hari ini masih tetap dibahas di dalam banyak khotbah yang ada. Ada 3 hal yang kita dapat pelajari di dalam iman yang menggoncangkan surga ini yang dipunyai oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saya berharap prinsip yang mereka punya atau pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa saudara pakai untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam mengarungi hidup yang tidak menentu belakangan hari ini. Yang pertama, mempunyai dasar yang teguh di dalam Kristus. Saya ambil di dalam ayat yang ke-16. Begini ayatnya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mempunyai dasar yang teguh di dalam Kristus. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini? Karena dia tahu, mereka tahu, apapun jawabannya, apapun yang mereka hendak memberi jawab, mereka nggak perlu jawab lagi karena udah tahu. Mereka nggak akan mau menyembah dalam hal itu. Mereka juga nggak mau jawab, kenapa? Karena mereka juga tahu kalau Allah mereka akan menolong mereka.
Jadi mereka nggak mau berdebat dengan orang-orang yang nggak terlalu paham dengan Tuhannya siapa. Bagaimana mungkin Tuhan yang mereka punya, ya, Allah kita dibandingkan dengan patung-patung emasnya Raja Nebukadnezar? Nggak bakalan mau. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Mereka tidak mau membandingkan Allah mereka yang besar, yang hidup, dengan patung raja. Nggak mau mereka. Seringkali justru kita suka membandingkan Allah kita dengan isi dompet kita. Kita sering membandingkan Allah kita dengan kondisi-kondisi zaman ini. Kalau lagi dompetnya penuh, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Dompetnya kering, menggerutu sepanjang masa. Bagaimana iman yang Anda punya ingin menggoncangkan surga? Lalu kita menjawab, Tuhan bilang kita hanya perlu iman biji sesawi saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda hidup pengen kaya, tapi iman pengen kecil sebiji sesawi. Ini yang harus kita sama-sama pelajari. Bagaimana Anda bisa mempunyai iman yang bisa menggoncangkan surga. Anda mesti mempunyai dasar yang teguh di dalam Yesus. Dengan kondisi sekarang ini, siapa yang menjadi prioritas nomor 1 dalam hidup Anda? Kelihatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah menduakan Tuhan. Ya, maka saya bilang, punya dasar yang teguh. Supaya ketika ombak menerjang, Anda masih tetap kuat berdiri. Lalu yang kedua, percaya rancangan Tuhan. Itu di ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang percaya rancangan Tuhan? Bagaimana mau percaya, dengar Tuhan aja tidak. Kapan dia berbicara saya tidak pernah dengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda ingin percaya rancangan Tuhan, baca firman Tuhan. Di situ udah banyak rancangannya. Kita kepala bukan ekor. Ya kan? Bahwa anak cucu tidak akan pernah meminta-minta. Kita adalah biji mata Allah, orang-orang yang dikasihinya. Wow, banyak sekali janji Tuhan. Kita akan makin naik kalau kita tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini janji Tuhan. Tetapi banyak orang gak percaya rancangan Tuhan. Lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya saja kadang-kadang kalau memikirkan hal itu, kalau saya diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala depan, yang bisa membuat saya mati secara tubuh saya, apa yang saya mau katakan? Menyembah atau mati? Bahkan orang yang mengangkut Sadrak, Mesak, dan Abednego aja, yang melemparkan saja dalam beberapa jarak saja, mati juga. Saking panasnya itu tungku. Lihat, dalam jawabannya mereka, tidak ada satu keraguan pun yang ada. Tetapi seandainya tidak, jadi Tuhan tidak menolong. Dan dia bilang, saya tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Makanya tadi dia jawab. Dalam hal ini gak perlu kami jawab, sebenarnya Tuhanku udah tahu bahwa dia gak akan pernah menyembah. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang kita miliki tidak ada hubungannya dengan Tuhan menolong. Ini lucu. Jadi kalau Tuhan menolong, tandanya kita punya iman. Oh, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengatur Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang Kristen seringkali mengatur Tuhan. Oh Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan lebih lagi. Saya mau berhenti kerja Tuhan. Tuhan tolong saya mau dagang, Tuhan bikin laku.
Ini kamu yang punya rancangan apa Tuhan yang punya mau ini? Seringkali anak-anak Tuhan terjebak di dalam hal kayak begini. Dia pikir Tuhan tuh seperti pembantunya dia, main asal ngomong aja begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu berdaulat, Allah itu raja. Kita nggak bisa mengatur dia. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego aja nggak pernah mengatur Tuhan. Lihat, tidak pernah. Makanya dia bilang seandainya tidak, dia bilang begitu. Dia tidak mau mengkondisikan Tuhan. Dia nggak mau membandingkan Tuhan. Dia nggak mau. Dia nggak mau juga membuat satu perdebatan gitu. Oh Tuhan lu berarti nggak sanggup dong. Tuhan lu nggak mau dia. Makanya dia bilang tadi, seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung itu. Titik, udah kelar. Kalau kita kan kebalik, Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong saya, Minggu saya nggak mau datang. Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong saya nggak mau jadi ketua. Lucu. Manusia tuh memang lucu. Berkat maunya banyak, pelayanan maunya dikit, tanggung jawab nggak mau diambil. Kalau mengkritik nomor satu, kelakuannya nggak dilihat. Kenapa? Nggak pakai cermin depan mata. Kita harusnya malu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai umat Tuhan, anak-anak Allah, kita mempunyai iman, jangankan biji sesawi. Biji apa yang kita punya? Anda bilang Anda percaya Tuhan, tapi pada dasarnya apa yang saudara lakukan, Anda tidak pernah percaya Tuhan. Mohon maaf. Sama-sama kita coba renungan pada pagi hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah mengecilkan Tuhan. Ayatnya saya ambil dalam ayat yang ke-17 tadi. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda lihat, dalam semua perkataannya 3 ayat tadi yang saya bacakan, tidak pernah ada satu kata pun dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengecilkan Tuhan, atau yang mengkondisikan Tuhan, atau yang membandingkan Tuhan dengan apapun juga. Istilah kata nih, iman yang dia punya itu mutlak, tetap tegel gitu loh orang bilang tuh. Dia nggak pernah mau mengkondisikan Tuhan mereka. Mereka nggak mau memperdebatkan kondisi Tuhan mereka. Tidak mau. Karena apa? Mereka yakin mereka pasti diselamatkan sama Tuhan. Kalaupun tidak, mereka sudah tahu kalau ada sebuah yang luar biasa yang Tuhan lakukan buat mereka. Iman yang kayak begini nih, saya yakin ketika Sadrak, Mesak ngomong begini di ayat yang ke-18, terakhir kali dia bilang begitu. Seandainya tidak, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah Kau. Saya yakin saat itu dia ngomong, surga tuh bergoyang. Kenapa bergoyang? Saya yakin malaikat akan bilang, wah puji Tuhan, haleluya, Allah dahsyat, Allah yang dipuja. Wah tambah mereka merasa luar biasa Allah itu. Makanya ketika ini terjadi, Allah langsung menyuruh malaikatnya turun ke bawah, menolong. Dan kalau Bapak Ibu sekarang baca lagi ke bagian ayat belakangnya, bau asap pun gak nempel di bajunya. Kita aja kalau bakar sampah 10 meter, 20 meter, Anda maju dekat, pasti kecium bau asapnya. Ini gak kecium. Akhirnya, lihat, nama Allah dipermuliakan. Tidak ada yang boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini karena siapa? Karena Tuhan.
Tidak, ini karena iman Anda. Iman yang kita punya, iman yang Anda dan saya punya, menyebabkan surga bergoyang, bergoncang. Dan akhirnya semua orang tahu bahwa Allah yang disembah sama kita adalah Allah yang luar biasa. Bagaimana orang lain itu tahu Allah yang kita punya itu Allah yang berkuasa kalau kita saja sebagai umatnya, pelayannya, mengecilkan Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa dipuja kalau kita sendiri saja justru mengecilkan Tuhan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ketika membaca ayat ini, diri saya aja bergoncang. Saya melihat diri saya sendiri. Apakah saya sering mengecilkan Tuhan saya? Apakah saya sering meragukan kuasanya? Apakah saya sering menyalahkan dia dalam semua aspek hidup saya? Menyalahkan Tuhan bukan hanya Anda ngomong, Anda bertindak pun juga bisa. Anda malas ke gereja, malas membaca firman Tuhan, malas bersekutu, gak mau apa-apa. Pelayanan tukar. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungan pada pagi hari ini bersama-sama. Saya bicara seperti ini bukan karena saya sanggup dan saya hebat, bukan. Tapi karena ayat ini menegur saya, menegur iman saya, menegur hati saya. Makanya saya membagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian juga. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menggoncangkan surga bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita semua untuk kita mempunyai iman yang luar biasa seperti iman yang Sadrak, Mesak, dan Abednego ini punya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang begitu luar biasa menegur kami. Bapak, maafkan kami kalau kami sering mengecilkan Engkau. Maafkan kami kalau kami sering meragukan Engkau. Apalagi kami tidak mempunyai dasar bersamamu Tuhan. Ampuni kami. Mulai pagi hari ini kami ingin bertobat, kami ingin merubah hidup kami, merubah sikap cara hidup kami, pelayanan kami, mengubah segala sesuatu yang berdampak buruk akan nama besar-Mu ya Bapa. Karena kami tahu, yang dihina bukan kami, tapi Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering tidak menjadi berkat buat banyak orang. Ampuni kami Allah, kalau kami sering meragukan Engkau, sehingga membuat orang lain tidak percaya kepada Engkau. Itu semua karena kami, ampuni kami Tuhan. Kami mau berdoa dan kami mohon ampun kepada Tuhan. Dan biarlah kami berubah mulai hari ini. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Dan kami mau mulai percaya kepada Tuhan. Lebih lagi mulai saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan pernah meragukan Allah. Ketika Anda meragukan Allah, sama saja Anda Anda menyangkal semua perbuatan yang pernah dia lakukan dalam hidup Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.